Bareskrim Polri menetapkan 1 tersangka dalam kasus takaran curang produk minyak kita. Tersangka mengatur mesin pengemasan untuk mengurangi takaran. Polisi menemukan ketidaksesuaian takaran isi dengan tulisan yang tertera di label kemasan. Jika di kemasan tertulis 1 liter, ternyata dari sampel yang diambil isi takaran hanya 700 hingga 800 ml. Tersangka diketahui memodifikasi mesin pengemasan agar bisa mengatur volume minyak. Di mana mesin tersebut tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kementerian Perdagangan angkat bicara. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak, Moga Simatupang bilang, konsumen berhak meminta pengembalian barang atau uang jika mendapat barang yang dibeli tidak sesuai ketentuan. Kata Moga, Kemendak telah memberikan sanksi dan menyerahkan kepada polisi para pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Kewajiban konsumen itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 99, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Jadi konsumen itu berhak meminta atau mengembalikan barang atau meminta dikembalikan uang. Kalau memang dalam pengembalian itu terdapat permasalahan dan tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, konsumen itu dikasih pilihan untuk ke peradilan umum. Seperti itu. Terima kasih. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen terancam sanksi penjara hingga 5 tahun bila menjual produk menyalahi ketentuan. Selain merugikan masyarakat, tindakan mengurangi isi kemasan minyak kita juga mencoreng produsen lain yang taat aturan. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dan juga juru kamera Aufa Farid memantau ketersediaan minyak kita di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Okta. Okta, bagaimana pantauan minyak kita di sana? Karena kan kita tahu sebelumnya minyak kita kemasan 1 liter ini sudah ditarik ya dari pasaran. Okta. Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Benar sekali, di tengah polemik minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran atau yang harusnya 1 liter tapi berkurang menjadi 700 sampai 800 ml di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Adisti, tadi kami pantau memang masih ada beberapa pedagang yang masih menjual minyak goreng bersubsidi minyak kita dengan harga sekitar Rp18.000 per liternya, meskipun kalau dalam kemasannya Adisti itu tertera harganya Rp15.700 per liter. Nah, kenapa harganya melebihi dari harga eceran tertinggi? Tadi menurut penuturan pedagang karena mereka membeli atau barang modalnya sendiri dalam 1 karton mereka membeli dengan harga Rp200.000, jadi untungnya hanya tipis sehingga harus menjual di atas harga eceran tertinggi. Nah, tadi Adisti pertanyaannya apakah masih ada masyarakat yang mencari? Nah, tentu tadi dikatakan pedagang memang masih ada masyarakat yang mencari minyak kita. Alasannya memang karena keekonomisan gitu atau harga, kemudian juga ada yang hanya menghabiskan stok begitu, ataupun juga ada yang sudah beralih ke minyak goreng curah dan juga ada yang beralih ke minyak sejenis dengan kualitas yang sama, harga lebih murah tetapi mereknya yang berbeda. Nah, tadi di pedagang yang kami beli atau yang kami beli barangnya itu mengaku bahwa minyak kita yang ia jual adalah berbeda dengan produsen minyak kita yang saat ini tengah berurusan atau menjadi permasalahan begitu di Bareskrim Polri. Nah, kami tunjukkan Adisti dan juga saudara, ini adalah minyak kita yang tadi kami beli. Ini merupakan keluaran dari produksi PT Asiana Agro Agung Jaya, yang ini yang diyakini oleh pedagang bahwa ini berbeda dengan yang saat ini tengah berkasus di Bareskrim Polri. Tapi tentu saya pribadi belum mengukur apakah ini benar-benar 1 liter atau berkurang begitu seperti yang tengah saat ini disidik oleh polisi. Tetapi yang pasti yang menjadi catatan adalah ini masih ditemukan di pasaran. Nah, sebelumnya Adisti dan juga saudara, kita tahu bahwa Kementerian Perdagangan ini memastikan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat. Kita tunggu bagaimana nanti pengawasan dari pemerintah, termasuk juga bagaimana nanti ke pedagang, karena mereka ada yang sudah menyetok banyak, sudah siap jual, tetapi ketika nantinya
akan ditarik pemerintah, ini tentu masih menjadi pertanyaan atau tentunya harus diluruskan oleh pemerintah. Adisti? Oke, tadi Anda sempat menunjukkan bagaimana salah satu kemasan minyak kita yang kemudian bisa dikatakan masih ada di pasaran begitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri, polisi ini kan sudah menyidik kasus minyak kita tidak sesuai takaran ya. Untuk bisa menginformasikan kepada pemirsa Kompas TV, jadi seperti apa modus pelaku dan bagaimana kemudian kita bisa lebih jeli ataupun lebih teliti dalam membeli minyak kita ini yang ada di pasaran? Adisti dan juga saudara, benar sekali bahwa minyak goreng bersubsidi atau minyak kita ini tengah berpolemik karena isinya itu dikurangi dan tidak sesuai takaran. Nah, polisi dari Ditipit Eksus Bareskrim Polri atau Ditipit Eksus yakni Brigjen Helvi Asegaf mengatakan bahwa modus pengurangan minyak kita ini sudah berlangsung sejak Februari lalu. Jadi dalam sehari pelaku yang saat ini sudah diamankan itu bisa mengemas 400 sampai 800 kardus. Jadi pelaku inisial AWI ini merupakan kepala cabang sekaligus kepala pabrik PT ARN tempat minyak kita dikemas. Jadi minyak yang didapat AWI ini adalah dari PT MGS. Kemudian yang dibeli itu sudah di harga Rp18.000 per liter karena harganya jauh dari harga eceran tertinggi sehingga diakali oleh AWI ini agar harganya bisa di bawah itu untuk dijual lagi ke pedagang. Sehingga yang dilakukan adalah mengurangi dari 1 liter menjadi 750 atau sekitar 800 ml, artinya di repackage begitu sehingga dikurangi dari kemasan yang aslinya atau ukuran yang seharusnya. Nah, tim penyidik dari Ditipit Eksus Bareskrim Polri ini sudah menggeledah pabrik pada 9 Maret 2025. Polisi juga sudah menyita ada sekitar 10.560 liter minyak kita yang sudah dikemas dan siap diedarkan, juga alat pengemasannya. Tersangka ini pun juga diancam penjara, ini paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Nah, tentu ini yang menjadi catatan bagi masyarakat dan juga pemerintah bahwa kembali lagi bahwa ini sudah ditemukan kemudian ternyata masih ada di pasaran begitu, sehingga bagaimana apakah ini nantinya akan ditarik seluruhnya atau dipilah-pilah terlebih dahulu, apakah ada produsen yang memang dianggap tidak mencurangi atau seperti apa, ini yang kita tunggu dari pemerintah. Adisti? Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan bersama dengan juru kamera Alfa Farid langsung dari Pasar Kebayoran, Jakarta. Terima kasih.